Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. How are you? As I said, maybe tonight is the last night, yeah, the last class for us in our writing class, ya, di writing 2 tentunya. Kalau misalnya nanti kan sebelum ujian, mbak-mbak sekalian sama mas-mas sekalian coba login ke apa namanya, ke website UT, coba lihat apakah ada kisi-kisi soal di situ. Karena setahu saya kemarin sepertinya Mbak Fitri yang di Tainan itu dia coba lihat kisi-kisi soal di websitenya UT dan alhamdulillah mirip-mirip. Jadi sebelum ujian kita sempat bahas sebentar dengan kawan-kawan yang ada. Jadi saya jelasin berdasarkan itu juga. Tapi malam ini I will give some review later, and before that I will give you some lesson about how to use comma, and then ada penggunaan dash, kemudian tutup kurung, kerawal, ya. Itu akan saya bahas di sini malam ini, okay? So before that, is there any question? Saya lihat dulu ya. Saya mau tanya, Mbak Nani Wijaya itu yang mana ya? Mbak Nani Wijaya, kemudian Mbak Nani Sunarni, kemudian Mbak Nur Khalifah, ya, 3 orang nih. Mbak Nani, Nani Wijaya, she is still in Indonesia. Oh, I see. Karena beliaunya nggak pernah email Gunar dan juga tidak ada homework ini. Jadi Gunar bingung gimana caranya. Right. Sedangkan Mbak siapa tadi? Lupa Gunar. Sorry. Mbak Naninya nggak bisa masuk. Nani Sunarni, ya. Mbak Nani Sunarni juga belum ada PR. Pokoknya Nani Wijaya sama Nani Sunarni itu belum masuk, belum submit PR satupun ke Gunar. Kemudian Mbak Nur Khalifah juga satu lagi. Nah, jadi 3 orang ini yang belum. Sedangkan yang lain sudah mulai ada masuk sih, cuman ada yang belum buat ini, banyak yang bolong-bolongnya. Oke, ya, pokoknya kirim aja ke Gunar ya, PR-nya, nggak apa-apa. Ya, begitu. Alright, so let's start, okay? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama penggunaan koma. Mungkin kita kurang perhatian ya penggunaan koma selama ini. Kalau kita ngetik mungkin cepat-cepat sekali, gitu. Kemudian komanya di mana, titiknya di mana, nggak jelas. Dan gara-gara itu penulisan kita mungkin kurang berkena ya. Jadi saya ajarkan sedikit di sini. Saya ambil ini dari sebuah buku ya. Saya hanya copy paste semua, cuma beberapa nama untuk examplesnya saya ubah supaya mempermudah kita baca, dan beberapa juga yang tidak saya ubah sama sekali. Okay, how as coba lihat di PPT ini seperti yang tertulis ini, the comma is the cause of more problem for writers than all of other punctuation marks combined. Oke, ditulis di sini koma ini punya gimana ya, punya masalah tersendiri bagi membuat masalah tersendiri bagi seorang penulis ya. Kadang-kadang penulis bingung mau taruh koma di mana ya.
Nah, di sini kita bahas sama satu dulu ya. Koma memiliki 8 separate uses ya. Koma memiliki 8 penggunaan ya. Kita bahas sama satu. Nomor satu. Yang pertama, koma digunakan di antara main clause. Main clause tuh ada kalimat inti sama kalimat yang tidak inti gitu ya. Contohnya in front of the coordinating conjunction seperti uh, and, but, or, for, dan juga nor. Dan sebelum before the two words so dan yet when they are used as connective. Oke, di sini ada examplesnya. Nomor yang A, Randy is young, koma, and he is healthy, titik. So kalimatnya kan ada dua itu. Randy is young. Randy muda. Randy adalah anak muda contoh gitu. Dan kalimat yang kedua adalah dia sangat sehat gitu. Jadi untuk menggabungkan itu, Randy is young, he is healthy. Randy is young and he is healthy. Jadi pakai koma di tengah nih boleh gitu, nggak pakai juga nggak jadi masalah sebenarnya. Randy is young and he is healthy, nggak jadi masalah. Tapi kalau mau pakai koma juga boleh, jadi lebih mempermudahkan orang baca. Oke, yang kedua di sini penggunaan or. Laura is coming, koma, ini komanya geser ya ke sini ya, dia lebih masuk ke dalam lagi, nggak ada spasi. Or she is going. Ini maksudnya si Lauranya tuh baru sampai atau si Lauranya tuh mau pergi gitu. Mungkin si Lauranya udah pegang tas, tapi tiba-tiba kawannya lihat si Laura baru sampai ke ruangan ini atau dia mau pergi lagi ya. Ya. Jadi komanya itu setelah is coming. Oke. Yang C penggunaannya untuk so sama juga seperti itu ya. Laksmi is running. Jadi kalimatnya itu ada dua sebenarnya. Laksmi is running dan she will be here on time. Tapi kan lucu, maksudnya tiba-tiba she will be here on time. Pasti ada kalimat sebelum itu. Makanya ada penghubungnya seperti so gitu. Ya, coordinating conjunction itu kalimat penghubung. Kata penghubung, sorry bukan kalimat. Kata penghubung. Right. So again D. I arrive on time. Ya, I arrive on time, koma, yet everyone else was late. Contoh gitu ya. Saya datang tepat waktu, tapi semua orang terlambat datangnya gitu. Jadi I arrive on time, koma, ya, yet everyone else was late. Okay. And then yang A, she is late, koma, for she missed her ride. Jadi artinya kurang lebih seperti ini. Dia terlambat karena dia ketinggalan apa namanya? Untuk jadi dia mungkin lagi nunggu, dia ada tumpangan, tapi gara-gara dia telat, dia ketinggalan tumpangan tersebut. Istilahnya tinggal kereta. Paham ya? Ini untuk artinya. Jadi koma. Oke. Di sini yang terakhir, Gunnar is not coming, nor does he want to. Oke. Gunnar nggak datang dan juga dia tidak mau pergi dan dia juga tidak akan datang. Tidak mau datang. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk penggunaan koma. Jadi koma, 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 ya. Itu penggunaannya untuk menjembatani dua kalimat, dua main clauses, ya. So itu dia fungsinya yang nomor satu.
Nggak ada pertanyaan ya. Tadi guna lihat Mbak Elia ketik-ketik. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sambung lagi kita. Yang kedua, penggunaan koma kedua untuk list of the items. Ya, untuk memisahkan items atau barang-barang dalam satu jenis gitu. Contoh ya, atau kata atau phrase ya, atau clause. Jadi untuk membuat dia terpisah-terpisah gitu. Maksudnya bagaimana? Kita lihat contoh aja langsung ya. Di sini nomor satunya yang E-nya, all we had to eat was beans, bread, bananas, and beef. Ya. Jadi beans, bread, bananas, and beef, titik. Ya, itu mudah ya, semua paham ya penggunaan nih. Yang kedua, the coyote, saya nggak tahu pronunciasinya gimana ini. The coyote is an animal with keen eyes, strong legs, and a curious mind, titik. Right. The last one, Nadia got up early, washed her car, cleaned the house, and got to school on time. Oke, jadi yang pertama tadi items, yang ini items, ya. Kemudian dia lebih besar sedikit seperti single words, strong legs, keen eyes, curious mind, ya. Kemudian lebih besar lagi seperti phrase atau clause, for example like wash her car, cleaned house, and got to school on time. Oke, so itu penggunaan koma kedua. PPT-nya udah ada di grup ya, udah guna posting kan, jadi tinggal di download aja. Itu lebih mudah dibacanya lagi nanti. Sekarang ini guna penjelasan. Pak, kalau penggunaan yang ini titik dua, titik koma sama dengan koma kan? Penggunaan itu udah kita jelaskan ya beberapa minggu yang lalu. Nanti saya ulang kalau nggak. Oke. Penggunaannya itu gimana? Dia mirip seperti koma tapi sedikit berbeda. Memang betul seperti Mbak Titin bilang, berbeda tipis. Dia ada fungsi tersendiri lainnya kalau titik koma. Oke. Waalaikumsalam Mbak Feda. Have a seat. Sorry sir, I'm late. No, we just start. Okay. Okay, go ahead. Number 3, penggunaan koma ketiga. Koma digunakan untuk to set off a word, phrase, or clause that introduce the main idea of a sentence, introductory elements. Apa maksudnya? Kita kasih ke contoh terus ya. Yang contohnya yang nomor E. Yes, English punctuation is confusing. Yang kedua kita lihat, waiting for his monthly check, just check the mail daily. Yang ketiga, obviously, he has no money until it comes. Maksudnya apa? Kita pakai koma di sini kalau kita mau kasih introduce-nya itu singkat. Di kalimat itu memperkenalkan kalimat utama kita itu dengan kata-kata yang singkat. Jadi kita pakai koma gitu. Misalnya udah barang tentu, dia nggak punya uang sampai dia memiliki pekerjaannya gitu. Contoh gitu. Itu kan biasa ya kalau kita mulai